selanjutnya saya digiring ke saudaranya satunya lagi. Wah, numpuk penggawaian ini gitu. Langsung sekitar jam 1 itu saya langsung ke tempat saudara satunya. Kebetulan dia usaha mebel ya, usaha mebel dan usaha istilahnya tentang pengadaan alat politur kayu. Nah, beberapa minggu ini dia mengalami hal-hal yang aneh. Setiap hari malam Jumat seperti ada suara letusan di atas genteng. Setiap malam Jumat terdengar suara letusan-letusan. Pernah dia katakanlah datang ya, tapi ditunggu di depan rumah. Bunyinya keras tapi tidak wujud gitu. Setelah itu saya melakukan suatu pencarian juga pendeteksian ya. Tentunya saya tidak mau itu direkayasa, settingan nuwun sewu. Saya melakukan penjelajahan istilahnya menggunakan spiritual detector, dan saya menemukan, mohon maaf, tolong ini di tempat ini, area ini saya gali, tapi sebelumnya Anda harus katakanlah menyiram atau maaf nun sewu istilahnya uyuwono. Kalau malu dalam sarung, saya bilang gitu. Akhirnya dia lepas celana dalam, sambil dikencingi, sarungnya kena, tapi nggak apa-apa, yang penting dikencingi. Terus digali. Setelah digali dia menemukan bungkusan ya, kurang lebih kira-kira nggak sampai berapa ini ya, 10-20 cm. Kebetulan rumahnya depannya ini ya, ubin depannya agak ke jalan, mendekati jalan raya. Menemukan bungkusan seperti pocong. Mungkin itu ditanam menjelang pagi atau tengah malam saat orang-orang sepi. Dia menemukan itu dan diberikan kepada saya. Terus apa istilahnya, hal-hal demikian dia akhirnya kembali flashback. Ya, waktu itu pernah saya melihat orang duduk-duduk, saya kira biasa mawon mbak, nggak taunya menanam pocong-pocongan ini, kurang lebih sejengkal gini lah, pocong-pocongan. Rupanya di dalam itu ada boneka yang bonekanya dioret-oret di kumis. Rupanya targetnya adalah saudara satunya, kan gitu. Itu ditanam di dalam tanah depan rumahnya. Nah, di dalamnya itu ada boneka, terus ada istilahnya semacam kayu. Perkiraan saya itu kayu patok atau batu, bukan batu, kayu nisannya orang mati yang diambil dari kuburan. Saya melakukan lagi pendeteksian metal spiritual ya. Ada indikasi mengarah ke depan rumah sebelah kiri. Sebelah kiri ada pohon mangga. Coba Anda naik. Bentar Pak. Ini satunya lagi. Bentar Pak, ambil senter. Jangan pakai senter. Jangan di senter. Naik aja. Kamu temukan apa di sana? Naik. Setelah naik, dicari, kurang lebih selama 2-3 menit dia menemukan bungkusan lagi seperti pocong, tapi ini sudah seperti berlumut. Mungkin karena waktu sudah berlumut. Coba kamu diam dulu, jangan tergesa-gesa diambil ya, tunggu saya naik. Akhirnya saya naik agak ke puncak. Rupanya itu di dahan diikat, pocongnya itu diikat, bukan gelantong begini, bukan menggantung, bukan. Jadi pokok pohon, dahan ranting, dan celah-celah ranting di sini ini diikat. Sebisa saya, semampu saya, sesuai dengan apa yang saya peluk, saya imani, ambil, memohon keselamatan ya.
Allah, juga koordinasi dengan goibnya situ, ya. Dan saya minta izin kepada seluruh katakanlah pemenang teritori wilayah situ seluruhnya secara kabupaten. Saya ambil, rupanya ada suatu desiran yang sangat menyayat hati saya, pikiran saya. Memang tujuannya ini untuk mematikan dan mematuhkan dengan bisnisnya dia karena persaingan. Saya turun. Nah, setelah itu yang di atas pohon itu saya taruh di atas piring dengan yang satunya lagi saya satukan lagi. Nah, setelah itu saya cari lagi sampai ke rumah-rumah ke dalam, aman. Begitu saya mau keluar dari teras, ada sinyal bahwasanya ada sesuatu yang mencurigakan, ada suatu getaran desiran yang sangat kuat. Coba Mas, sampai naik gitu. Sampai naik. Terus dia pakai ini ya, pakai kayu. Jangan pakai tangan langsung, tolong. Ambil ranting atau dahan atau apa, kayu atau apa. Kalau melihat sesuatu jangan langsung diambil. Turun, tunjuk di mana nanti saya naik. 5 menit dia mencari di atas teras rumah. Setelah itu mau turun, dia melihat sesuatu terselip di antara asbes. Ada Mbah, ini Bang, jangan disentuh. Enggak Bang. Coba kamu usik pakai kayu. Ambil, ternyata ada bungkusan plastik. Ada Mbak, tanah dan ini seperti bunga-bunga kering. Oke, kamu turun. Saya suruh turun, saya naik, saya ambil dengan tangan kiri, saya turun, hampir saja saya terjatuh. Kalau terjatuh habis saya. Bahwa ada batu, paku, agak terasnya tinggi. Nah, setelah itu saya turun, saya satukan lagi dengan yang pocong tadi, pocong yang di depan pagar rumah, tembok ya, dekat jalan. Terus pocong yang di pohon mangga. Terus bungkusan plastik, rupanya di dalam itu saya urai adalah tanah kuburan dan bunga-bunga yang biasa ada di tanah pekuburan, yaitu kembang Kamboja, sembojo lah jadi wong ngomong itu. Nah, itu langsung saya melakukan ritual penghancuran. Dengan ritual penghancuran, saya suruh ambil air yang dari masjid situ kembali. Coba kamu ke sana balik, ambil air yang di masjid agung itu. Nah, itu saya masukkan cepat, pokoknya cepat, dalam kurun waktu 15 menit sudah nyampe ngebut. Saya tumpahkan dengan air yang ada di piring. Alhamdulillah ya, seketika itu juga terjadi satu fenomena yang mungkin aneh bagi saudara dari sahabat saya, tapi bagi saya itu hal biasa ya. Itu reaksi aksinya dari yang sana, mungkin di sana juga merasakan terpental atau muntah darah atau lumpuh, nggak tahu. Saya sendiri sampai istilahnya kagum, berdecak kagum. Begitu saya tumpahkan air dari Masjid Agung Pasuruan itu, pecah piringnya, pecah. Dan rupanya saudara dari sahabat saya langsung pingsan sampai katakanlah maaf, dia terkencing-kencing dan berak. Saya nggak tahu itu. Kalau setelah itu dibawa masuk ke dalam rumah, kencing dan berak. Beraknya pun bukan berak, maaf ya, kotoran seperti umumnya manusia pada umumnya, tidak. Tapi beraknya itu berak darah, baunya pun bau wangi, telur. Kencingnya juga tidak pesing, seperti bau aroma kembang.
kembang, begitu katakanlah seperti aroma kembang. Setelah itu dia merasakan menggigil tubuhnya, menggigil. Mungkin reaksi dari ilmu itu yang keluar, menggigil, terus meracau, tidak tahu apa yang ngomongkan, seperti orang lentur. Setelah itu dia bangun, terduduk, jatuh ke belakang, geblak, sampai kepalanya terantuk ubin. Sengaja saya tidak suruh kasih bantal, biarkan nggak apa-apa. Setelah 5 menit itu dia pingsan, dia bangun lagi, terus berdiri sambil berjalan keluar rumah. Dia akhirnya mengeluarkan suatu nadar. Setelah usai ini, 1 bulan kemudian, saya akan katakanlah memberangkatkan 1 orang untuk pergi umroh, kan begitu. Saya dengar senyum aja, bagus. Itu dia masuk lagi. Gitu. Nah setelah itu singkat cerita sudah saya poin, tolong nadarnya ditepati, janjinya ditepati untuk walaupun tidak haji, walaupun sekedar umroh, bagi anak yang berprestasi di bidang yang mondok di pesantren. Saya pulang, udah tadi itu. Dulur-dulur, bila menghadapi hal semacam demikian, kita jangan kaget, ojo gopoan, ojo wedi. Yo tetap wedi manusiawi, tapi jangan gopoh, kaget bahwasanya nanti bisa membahayakan yang lain, juga nyawa Anda sendiri. Karena apa? Karena gopoh, takut, kita jadi mudah terkena imbas yang lain, yaitu kecelakaan. Itu dulur. Beberapa hari ini, minggu ini, bulan ini, urusan itu mek santet, telu, tenung, gendam, hipnotis, ya, terus yang hal-hal semacam demikian. Jadi ya gimana ya, mungkin karena rasa dendam lama, terus ingat terus lihat konten saya tertarik gitu. Banyak hal-hal yang katakanlah yang tidak dimiliki yang lain. Metode sampean kadang-kadang itu nyeleneh, tapi itulah adanya. Di situ ada edukasinya jenengan itu, ada piwulang, ya katakanlah bagaimana bila menghadapi, cara mengatasi, begitu. Sampai saya katakanlah ke orang-orang yang demikian, tapi alhamdulillah sampai bisa mengatasi dengan baik. Pernah sekali selesai, bisa datang lagi, nanti datang bertubi-tubi. Itu banyak kisah-kisah yang saya alami, termasuk yang kemarin itu. Dan bahwasanya hal-hal semacam demikian takkan pernah lekang lapuk termakan oleh zaman ataupun teknologi. Kita harus selalu ingat dan waspada. Jangan sampai keluarga kita, sahabat kita, ya kan, anak-anak kita terkena imbas hal-hal demikian karena kitanya kuat, tapi saudara kita, anak istri kita itu yang kadang-kadang terkena dampak istilahnya karambol ngono, kena ribon, kena tektok. Nggih. Nah, dulur-dulur, untuk mengatasi hal demikian itu banyak cara, dengan kita beramal soleh, amal sedekah, amal jariah, tenang, ya kan, selalu tidak suudon, ya, dan kita selalu menghadiri majelis-majelis pengajian, sholawatan, kita berolahraga dengan olahraga bela diri atau seni pernafasan diiringi dengan doa. Banyak cara untuk hal itu. Oke dulur, demikian penjelasan singkat saya dari perjalanan saya kemarin sampai pulang tadi. Ya mungkin ada hal-hal yang lain perlu ditanyakan, anggap aja ini saya cerita, tapi di situ ada suatu wawasan, ambil baiknya,
simpan buruknya. Tidak selamanya buruk itu tidak bermanfaat, selalu buruk, tidak. Suatu saat buruk itu ada gunanya. Demikian, ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi tansah pinaritan sehat, iman Islam tansah pinarikan rizki hambekan melbet medal boten anyalai janji. Amin 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 ya rabbal alamin. Woo!